Selamat datang di dunianya The Barot Channel. Salam sehat. Salam. Kali ini saya akan membahas tentang Belis dalam kebudayaan Manggarai. Sebelumnya, saya pernah berdebat dengan seorang frater berkaitan dengan Belis yang kami tulis di media Fox NTT pada tanggal 15 April 2019. Dan video ini akan menambah sedikit ilmu yang tidak sempat saya utarakan dalam opini waktu itu. Selamat menyaksikan. Langsung saja. Judul yang saya tulis waktu itu adalah Belis mahal bukan budaya konsumtif. Saudara frater tersebut mengatakan dalam opininya bahwa Belis mahal justru menegaskan budaya konsumtif kita. Pertanyaan ini kemudian memunculkan pertanyaan dari saya. Adakah orang yang kaya karena Belis? Menurut saya, belum ada fakta yang menunjukkan bahwa seorang bisa kaya karena Belis. Saya mencoba menuangkan tulisan ini berdasarkan pengalaman empiris yang pernah saya ikuti dan berpartisipasi dalam acara bertemunya kedua keluarga besar atau orang Manggarai biasa sebut Cumang Camat Tua sebelum melangsungkan pernikahan adat. Serta didukung oleh materi mata kuliah budaya daerah yang pernah saya ikuti sewaktu kuliah di kampus Unika Santo Paulus Ruteng. Dalam tulisannya tersebut, frater mengatakan bahwa Belis berkaitan dengan pernikahan. Pernikahan seperti apa yang saudara maksud? Karena pernikahan itu ada dua. Ada pernikahan adat dan ada pernikahan menurut gereja Katolik. Sejauh yang saya tahu, dalam kebudayaan Manggarai, Belis selalu dikaitkan dengan pernikahan adat. Tetapi, dalam tulisannya frater tersebut, dia tidak menjelaskan secara spesifik berkaitan dengan hal ini. Pernikahan adat adalah pernikahan tahap pertama dalam masyarakat adat Manggarai. Pernikahan ini ada sebelum agama Katolik masuk di bumi Congkasai. Dalam tradisi Manggarai, untuk membentuk atau membangun suatu keluarga yang baru perlu melewati proses yang panjang. Yang menjadi ciri khas dari proses yang panjang ini adalah adanya Belis atau orang Manggarai biasa sebut dengan paca. Saya kutip ini dari bukunya Janggur tahun 2010 halaman 67 sampai 69. Sedangkan menurut ajaran gereja Katolik, perkawinan adalah sebuah perjanjian. Istilah perjanjian atau kesepakatan mau membarui istilah hukum. Saya kutip ini dari bukunya Hardana tahun 2010. Dalam kebudayaan Manggarai, Belis mahal adalah hal yang lumrah dan bukan menjadi bagi masyarakat. Menurut saya, Belis mahal dikatakan ironi karena sebuah alasan yang fundamental. Alasan yang cukup fundamental yang dimaksud yaitu juru bicara atau tongka tidak piawai dalam mengolah kata-kata dan menghasilkan goet. Goet itu sama dengan perumpamaan-perumpamaan, serta tidak lihai dalam menarik simpati tongka dari pihak anakrona. Anakrona itu sebutan untuk pemberi istri, sedangkan anak vina itu sebutan untuk pemberi suami. Ketika tongka dari pihak anakrona meminta jumlah uang yang cukup melampaui yang disiapkan oleh anak vina, tongka dari pihak anak vina harus mengadakan tawar-menawar. Misalnya, tongka menggunakan goet yang berbunyi mangken cake salang vai, vai tekutedeng, tawe salang tuak salang vai. Goet mangken cake salang vai, vai tekutedeng.
Makin cake diartikan dengan menggali tanah. Salang vai berarti jalannya air. Vai teku tedeng berarti air yang ditimba terus menerus. Jika diterjemahkan, maka goet ini diartikan menggali tanah untuk jalannya air yang kita timba setiap kali dibutuhkan. Goet ini dipakai dalam upacara Cumang Camatua pada saat ditentukan belis. Tujuannya adalah agar hubungan yang baru terjalin antara kedua keluarga besar, anak rona maupun anak bina, tetap harmonis seperti air yang mengalir dan tidak kenal musim. Dalam hal ini, tidak dituntut berapa jumlah uang yang dibawakan oleh pihak anak bina. Toe salang tuak artinya tidak melalui jalan aren. Pohon aren merupakan salah satu jenis tumbuhan yang hidup dan tumbuh di daerah Manggarai. Pohon ini menghasilkan minuman yang kemudian dijadikan sebagai minuman tradisional, tuak, oleh masyarakat Manggarai. Tetapi tidak semua pohon aren menghasilkan tuak. Aliran tuak dari pohon ini tidak seperti aliran air yang selalu mengalir. Dampak negatif dari tuak yang dihasilkan pohon aren adalah orang selalu agresif. Goet ini hanya sebagai simbol agar pihak anak rona tidak menuntut banyak. Selain itu, ketika pihak anak rona masih menuntut mahal, maka langkah yang harus diambil oleh tongka dari anak bina adalah menyanyikan lagu Vava Koe Njieng Vava Koe. Lagu ini pun memiliki pesan yang mendalam agar nilai dan tidak terlampau tinggi. Dengan demikian, kedua calon mempelai dapat menemukan titik terang. Baik itu semua, kita bisa menilai bahwa belis dalam kebudayaan Manggarai tidak menuntut untuk dibayar lunas, karena yang paling diutamakan adalah kesinambungan hubungan antara kedua keluarga besar bina maupun anak rona. Lebih dari itu, kebahagiaan kedua pengantin yang paling diutamakan. Yang ingin saya tambahkan di sini bahwa orang Manggarai sangat menghargai goet atau ungkapan yang berbunyi maring hia, ce maring ite. Goet sina maring hia, ce maring ite memiliki pesan yang mendalam. Artinya bahwa hari ini kita memang dipandang sebagai anak rona atau pemberi istri. Dan dengan seenaknya kita meminta belis harus dibayar lunas kepada pihak bina, pemberi suami. Ingat satu hal bahwa besok lusa kita akan menjadi anak bina juga. Sekian dan terima kasih, dan semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita sama orang Manggarai.